Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Karena dalam pandemi COVID ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita supaya tubuh kita kuat dan semangat dalam menjalani pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran keempat. Nah, untuk pokok bahasan pada materi ini yaitu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, dan keberagaman individu yang berkaitan dengan kegemaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama pada muatan pelajaran IPS. Nah, peserta didik dapat menganalisis kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, serta bagaimana jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Untuk mata pelajaran PPKN, peserta didik dapat menganalisis keberagaman kegemaran di lingkungan keluarga dan manfaat adanya keberagaman kegemaran tersebut. Untuk materi pembelajaran, yang pertama ada kegiatan ekonomi, tentunya yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Serta yang kedua adalah materi tentang keberagaman individu yang berkaitan dengan kegemaran di lingkungan keluarga. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana proses tahu bisa sampai tersaji di meja makan kita? Proses yang pertama adalah produksi. Tahu terbuat dari bahan dasar kedelai. Kedelai diproses dengan waktu yang cukup lama hingga dapat menghasilkan tahu. Kedelai-kedelai akan dipilih berdasarkan kualitasnya. Kemudian, kedelai-kedelai pilihan direndam dalam air semalam. Selanjutnya, kedelai dicuci sampai benar-benar bersih supaya tidak cepat asam. Lalu, kedelai digiling dan hasilnya kedelai akan menjadi bubur kedelai. Kemudian, bubur kedelai dimasak dengan suhu 70-80 derajat Celcius. Tetapi jangan sampai bubur kedelai mengental ya. Selanjutnya, kedelai yang dimasak dipindahkan dan disaring ke dalam bak fermentasi. Tujuannya untuk memisahkan ampas kulit dan sari kedelainya. Selanjutnya, sari kedelai ditambahkan cuka dan diaduk secara perlahan. Proses fermentasi cuka akan menghasilkan endapan atau gumpalan tahu pada bagian dasar. Air sisa fermentasi cuka harus segera dibuang supaya tahu tidak asam. Kemudian, endapan tahu dicetak dan dialasi kain penyaring. Adonan tahu dalam cetakan dikempa agar air yang terkandung di dalam dapat terperas habis tak tersisa. Nah, setelah itu, adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Proses yang kedua adalah distribusi. Tahu dijual ke pasar, warung, maupun pedagang keliling yang kemudian akan dibeli oleh konsumen. Proses yang ketiga adalah konsumsi. Tahu kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga tahu tersebut siap dihidangkan. Nah, sudah tahu kan bagaimana prosesnya? Kemudian, apa saja ya jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan tahu? Jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan tahu yaitu pekerja pabrik tahu dan penjual tahu. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, misalnya pada pekerja pabrik tahu. Pekerja pabrik tahu memiliki kemampuan dalam mengolah kedelai menjadi tahu. Nah, kemudian pada pekerja di pasar,
hobi yang kita miliki juga membedakan kita dengan orang lain loh. Kira-kira apa saja ya? Contohnya, kita memiliki hobi membaca buku, atau kita memiliki hobi melukis, atau hobi berolahraga, dan sebagainya. Keunikan dan kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, caranya yang pertama, kita bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Kemudian, kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita juga bisa menghargai orang lain. Karena dengan adanya keberagaman, maka dapat memperkaya dan saling melengkapi, sehingga dapat tercipta harmonisasi dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan dalam masyarakat. Untuk lebih memahami, yuk melengkapi aktivitas pada link berikut. Nah, untuk linknya nanti akan Ibu sertakan di box deskripsi pada video ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan setelah selesai melakukan aktivitas pada link tersebut ya. Yang pertama, silahkan klik tombol finish setelah anak-anak selesai mengisikan jawaban. Kemudian, silahkan klik email my answer to my teacher agar jawaban kalian bisa terkirim kepada email guru. Setelah itu, maka akan muncul seperti gambar berikut. Nah, yang pertama, enter your full name, maka diisikan siapa nama lengkap kalian. Nah, kemudian untuk grade atau level itu bisa diisikan kelas 4 ya, karena kalian kelas 4. Nah, kemudian untuk mata pelajarannya atau subjek bisa diisikan tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, kemudian untuk email maka bisa diisikan email Ibu ya, yaitu lutfianakunif@gmail.com. Nah, setelah selesai mengisikan semuanya, maka anak-anak bisa klik tombol send dan jawaban yang anak-anak kerjakan otomatis akan terkirim ke email Ibu. Oke? Nah, bagaimana anak-anak? Semakin paham ya mengenai materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, serta keberagaman kegemaran yang ada di keluarga? Tetap semangat belajar dari rumah ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.